إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا يا عباد الله Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ada sebuah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia untuk tujuan tersebut. Di antara tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk kehidupan yang abadi. Allah menginginkan kita dimasukkan ke dalam surga. Bahkan pintu-pintu surga Allah buat lebih banyak daripada pintu-pintu neraka. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah menjadikan 8 pintu surga dan 7 pintu neraka. Kesempatan untuk masuk surga sangat banyak. Bahkan kesempatan masuk neraka dengan pintu yang lebih sedikit, harusnya masuk neraka itu kesempatannya lebih sedikit. Tapi ternyata banyak orang yang mereka lebih memilih untuk masuk dalam pintu-pintu yang membuat mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, hari ini kita akan menyebutkan bahwasannya betapa rahmat, betapa pemurahnya Allah. Allah membuat kita beberapa amalan yang dengan amalan-amalan ringan ini Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Maka bagi orang beriman yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul,
beriman kepada rukun iman dan rukun Islam, sangat besar kesempatan mereka masuk ke dalam surga. Di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dirinya memasukkan ke dalam surga, bagi seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk ke dalam neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan kepada penghuni neraka atau berkata kepada malaikat penjaga neraka, keluarkanlah semua dari neraka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia ingin wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ini amalan yang ringan, tapi ternyata inilah kunci surga. Mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan harus meyakini dengan keyakinan. Kalau mengucapkan hanya dengan lisan, tapi keyakinannya bertentangan dengan ucapannya, maka itu adalah perbuatan orang-orang munafikin. Mereka tidak akan mendapatkan janji dari Allah dan Rasul masuk ke dalam surga walaupun mengucapkan la ilaha illallah, karena keyakinan mereka bertentangan dengan ucapan mereka penuh dengan kedustaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Munafikun, ketika berbicara tentang orang-orang munafik, mereka bersaksi, innaka Rasulullah. Mereka bersaksi, ya Muhammad, bahwasannya engkaulah ada Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah katakan, Allah bersaksi, orang-orang munafik itu adalah pendusta. Berdusta dengan ucapan yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya kosong dari beriman kepada la ilaha illallah. Bahkan mereka dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Rasulullah mengatakan, atau Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafikina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin di neraka yang paling bawah. Ya ibadallah, mengucapkan la ilaha illallah itu kewajiban. Mempelajari tentang makna la ilaha illallah kewajiban. Meyakini la ilaha illallah dengan lisan dan dengan hati itu adalah kewajiban. Allah berfirman pada Al-Quran, surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala, belajarlah kalian, ketahuilah tentang la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosa kalian. Ini amalan yang pertama. Amalan yang mudah memasukkan seorang ke dalam surga dalam mengucapkan la ilaha illallah, tetapi jika terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya dia jujur, dia ikhlas, dia membenarkan, dia yakin, dia tidak berdusta, dan dia tidak bimbang dan tidak ragu dengan apa yang dia ucapkan. Di antara amalan juga, amalan yang ringan, yang mungkin tidak terlalu berat, tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, tapi ternyata amalan ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu amalan hati. Di antara amalan hati yang menyebabkan seorang masuk surga, selain dia mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini tentang la ilaha illallah, di hatinya mencintai baginda Rasulullah SAW, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu letaknya di hati. Ketika di hatinya mencintai Allah dan Rasul, maka dia dijamin akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, kalau mereka betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad. Allah akan mencintai kalian
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam sebuah hadis, ada seseorang datang ke Rasulullah SAW. Ketika dia datang ke Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat?" Rasul diam, karena Rasul tidak tahu pasti kapan kiamat, karena itu rahasia Allah. Dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Sampai beberapa kali akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ma'adatta lidzalik?" Rasul bertanya kepada dia, "Kau bertanya tentang kiamat, apa yang kau siapkan untuk kiamatmu?" Karena memang bukan yang penting kapan terjadinya kiamat, tapi yang penting apa yang kita persiapkan sebelum datang kematian. Bukan yang terpenting kapan kita mati, tapi yang terpenting apa yang kita bawa ketika kita mati ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang kubawa untuk persiapan kiamatku dan matiku kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Cuman ini amalan dia yang dia harapkan bisa menyelamatkan dia di yaumul qiyamah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW, engkau akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Yaitu dia bersama Rasulullah SAW. Apa amalannya? Dia mencintai Allah dan Rasul. Apakah sulit mencintai Allah dan Rasul? Mengagungkan Allah dan Rasul? Taat kepada Allah dan Rasul di dalam hati itu merupakan salah satu amalan yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah riwayat, ada orang-orang yang berbuat dosa di zaman Rasulullah. Bahkan ada orang yang beberapa kali datang dicambuk dikarenakan minum khamar. Sudah 2 kali, bahkan mungkin 3 kali datang dicambuk karena minum khamar. Sampai sebagian sahabat mencela dia, melaknat dia karena kedunguannya, kebodohannya, berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Lalu apa kata Rasulullah SAW? "La tu'inu syaitan ala akhik." Jangan kau bantu syaitan terhadap saudaramu. Maksudnya, ketika melaknat dia yang berbuat dosa, seolah-olah membantu syaitan. Lalu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Karena dia mencintai Allah dan Rasul, walaupun dia meminum khamar, Rasulullah SAW tidak boleh melaknat orang tersebut. Menunjukkan masih ada keimanan dalam dirinya. Dan Rasulullah SAW pun memberikan kepada orang tersebut pertolongan, pembelaan, jangan dicela, jangan dilaknat karena dia masih mencintai Allah dan Rasul. Ini amalan yang ringan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Mencintai Allah dan Rasul. Bahkan Rasul mengatakan, tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta yakuna, sampai dia jadikan Allah dan Rasul yang paling dia cintai. Semakin dia mencintai Allah dan Rasul, maka semakin sempurna keimanannya. Ya ibadallah, di antara amalan juga, ini masalah masih amalan hati, yang amalan ini bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW atau di zaman jahiliyah. Wanita ini seorang pelacur. Suatu hari wanita ini haus, dia mencari air di padang pasir yang sulit air. Dia dapatkan sebuah sumur. Turunlah wanita ini ke dalam sumur untuk mengambil air dan dia minum. Begitu dia naik dari sumur tadi, ternyata di ujung sumur, di atas sumur, dia mendapatkan seekor anjing yang kehausan, yang sambil memakan pasir-pasir yang lembab karena ingin menghilangkan hausnya anjing tadi. Lalu perempuan pelacur ini langsung turun lagi ke dalam sumur. Dia ambil air dengan sepatunya, lalu dia gigit sepatunya sambil dia memanjat sumur. Begitu dia dapatkan air, dia berikan kepada anjing. Lalu kata Rasulullah SAW, Allah mengampuni dosanya dikarenakan meminumkan anjing. Kata para ulama, yang sebenarnya bukan karena meminumkan anjing saja yang menyebabkan digugurkan dosanya. Karena banyak orang bisa memberikan minuman kepada binatang. Tapi yang terpenting dari kisah dia adalah wanita ini di dalam dirinya memiliki rasa penyesalan yang besar, rasa kerendahan diri di hadapan Allah, rasa harapan agar Allah ampuni walaupun dia pelaku dosa.
tapi dia mengakui dan dia mengenal tentang dirinya terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga perasaan taubat, perasaan menyesal, perasaan dia hina di hadapan Allah, tapi dia tetap beramal dan memberikan minum kepada anjing dan berharap pahala dari Allah, Allah gugurkan dosanya. Seberapa banyak memberikan makan kepada anjing atau minum kepada anjing, tapi ternyata perempuan pelacur Allah ampuni dosanya karena hatinya menyesal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, kalau begitu amalan hati ini sangat penting. Berbeda dengan orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya suci. Padahal Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap diri kalian lebih suci. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Di antara perbuatan orang-orang yang angkuh, suatu hari ada seorang yang ibadahnya baik, tapi dia meremehkan dan menghakimi orang lain yang berbuat dosa dengan mengatakan, kamu tidak akan pernah masuk surga. Maka kalimat ini naik ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ampuni pelaku dosa dan aku tidak ampuni engkau yang telah menghakimi saudaramu karena merasa angkuh dirinya lebih suci dari saudaranya. Kesucian hati, ketulusan hati, mencintai Allah dan Rasul, bahkan perasaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga salah satu sebab seorang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, di antara juga amalan yang ringan. Amalan yang ringan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah sedekah. Allah tidak pernah mengatakan sedekah sebanyak-banyaknya dari uang kita seluruhnya, tidak. Bahkan Islam melarang kita bersedekah daripada atau makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh seseorang bersedekah lebih daripada sepertiga hartanya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Kata Rasulullah SAW, jagalah dirimu dari api neraka walaupun kau hanya bersedekah dengan setengah butir kurma. Berapa harga setengah butir kurma? Ternyata sedekah yang kecil dapat menyebabkan seorang terjaga dari api neraka dan bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehari-hari yang ternyata amalan ini memasukkan kita ke dalam surga. Lalu apa alasan kita tidak masuk ke dalam surga? Padahal banyak amalan yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, di dalam sebuah riwayat, ini masih amalan yang ringan tapi memasukkan orang ke dalam surga. Amalan yang bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amalan kecil Allah lipat gandakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam sebuah riwayat, Rasul ketika duduk bersama para sahabatnya di masjid, Rasulullah mengatakan akan keluar dari pintu ini seorang yang akan masuk ke dalam surga. Maka tiba-tiba keluar orang yang penampilannya dengan sederhana, membawa sendal di tangan kanannya. Bahkan kelihatan orang yang sederhana, bukan sahabat-sahabat yang terkenal dan sahabat-sahabat senior. Hari kedua, Rasulullah mengatakan lagi, di tempat duduk yang sama, di majelis yang sama, di tempat yang sama, hari kedua Rasul mengatakan akan keluar dari pintu ini seorang yang masuk surga. Keluar orang yang sama dengan penampilan yang sama. Hari ketiga Rasulullah SAW pun duduk lagi dan mengatakan akan keluar dari pintu ini seorang yang akan masuk surga. Di hari ketiga keluar orang yang sama. Bukan orang yang terkenal di kalangan para sahabat, bukan orang yang terkenal dengan sedekah dan jihad di kalangan para sahabat.
Maka Abdullah bin Amr bin As ketika itu penasaran, kenapa orang ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abdullah bin Amr bin As berminta izin kepada orang tadi. Ya sahabatku, aku ada kebutuhan, mungkinkah aku nginap di rumahmu selama 3 hari? Dia minta supaya nginap di rumah orang tersebut 3 hari. Maka orang tadi mengatakan, silahkan, nginaplah di rumahku 3 hari. Abdullah bin Amr bin As pengen tahu apa amalan orang ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan 3 hari berturut-turut akan masuk dari pintu ini orang yang masuk surga. Ketika dia tinggal bersama orang tadi, di siang hari orang tadi puasa, tidak puasa. Di siang hari dia berbuka. Di malam hari pun sholat malamnya nggak banyak, kecuali dekat subuh dia mulai zikir dan istighfar kepada Allah. Kata Abdullah bin Amr, aku nggak melihat suatu amalan yang spesial dari orang ini. Tapi kenapa dia masuk surga? Sampai dia bertanya kepada orang tersebut, wahai sahabatku, sebenarnya aku minta tinggal di rumahmu 3 hari karena aku mendengar Rasulullah mengatakan bahwasannya kau akan masuk surga. Dan aku pengen tahu apa yang kau amalkan. Ternyata aku melihat amalanmu tidak ada yang spesial. Apa yang menjadi amalanmu yang aku tidak tahu sehingga kau masuk surga? Maka sahabatnya berkata, ya Abdullah bin Amr bin As, aku punya sebuah amalan yang selalu kujaga. Yang amalan ini ada di hatiku. Apa amalannya? Aku tidak pernah iri dan dengki kepada manusia, dan aku selalu menghilangkan kedengkian dalam hatiku. Maka dikabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ternyata orang ini kau kabarkan masuk surga cuma dikarenakan di hatinya tidak pernah iri dan dengki kepada manusia. Maka kata Rasulullah SAW, itulah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ya subhanallah, menghilangkan kedengkian itu kebutuhan kita, karena kedengkian menyakitkan hati kita. Kalau seandainya tidak dibarengi dengan surga, sudah cukup alasan kita kenapa tidak dengki, karena kedengkian itu menyempitkan hati. Tapi ternyata kedengkian, iri, hasad dengan orang lain itu menyebabkan seorang, kalau dia hilangkan dalam hatinya perasaan-perasaan itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kesucian hati, kejujuran hati bersama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan hati-hati kita dari kedengkian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita dengan la ilaha illallah. Semoga Allah tumbuhkan dalam diri kita mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dalam hati kita taubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.